Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Alid Sunardi. Pada kesempatan hari ini saya ingin berbagi tentang Keputusan Menteri Nomor 349 garis miring P garis miring 2022 tentang petunjuk teknis pelaksanaan seleksi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022. Ini diterbitkannya tanggal 14 September ya, tanggal penetapannya. Di-download di sini, diklik, lalu kita buka ya. Saya sudah mendownloadnya. Baik, di sini keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 349 P 2022 tentang petunjuk teknis pelaksanaan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan seterusnya menimbang, mengingat, menetapkan dasar hukumnya ini tanda tangan tanggal 14 ya. Selanjutnya dalam keputusan ini saya akan membaca di sini kategori pelamar ya. Ada pelamar prioritas, pemenuhan kebutuhan guru melalui pengadaan P3K untuk jabatan fungsional guru tahun 2022 mendahulukan pelamar prioritas sebagai berikut. Yang pertama, pelamar prioritas 1 itu merupakan peserta yang telah mengikuti seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru tahun 2021 dan telah memenuhi nilai ambang batas. Pemenuhan kebutuhan guru dari kategori pelamar 1 dilakukan berdasarkan 1. THK 2 yang memenuhi nilai ambang batas pada tahun 2021. 2. Guru non-ASN yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K tahun 2021. Ketiga, lulusan PPG yang memenuhi nilai ambang batas dan guru swasta yang memenuhi nilai ambang batas. Yang kedua, pelamar prioritas 2 merupakan THK 2 yang tidak termasuk pada pelamar prioritas 1 dan prioritas 3 merupakan guru non-ASN yang tidak termasuk guru non-ASN kategori pelamar 1 di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan memiliki keaktifan mengajar minimal 3 tahun atau setara dengan 6 semester. Dan pelamar umum adalah lulusan PPG yang terdapat dalam database dan pelamar terdaftar di Dapodik. Persyaratan pelamar, warga negara Indonesia, usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 59 tahun, tidak pernah dipidana, tidak pernah diberhentikan dengan hormat di atas permintaan sendiri, tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis, memiliki sertifikat pendidik paling rendah S1 atau diploma 4. Sehat jasmani dan rohani, surat keterangan berkelakuan baik, dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Selain harus memenuhi persyaratan umum, pelamar yang berasal dari pelamar penyandang disabilitas di sini harus memenuhi persyaratan menampilkan surat keterangan dari dokter, menyampaikan video singkat menunjukkan kegiatan sehari-hari. Ini persiapan seleksi, nanti ada yang pertama pemetaan kebutuhan P3K untuk jabatan fungsional guru.
Yang kedua sosialisasi, penetapan kebutuhan formasi, pengumuman lowongan. Ini nanti bisa diakses di guru ppk.kemdikbud.go.id. Pelamaran. Pelamar wajib memiliki alamat email yang aktif untuk mengikuti proses seleksi calon P3K untuk jabatan fungsional guru. Pelamar yang telah memiliki akun dapat melakukan pengkinian atau update. Bagi pelamar yang belum memiliki akun, wajib membuat akun secara daring dengan menggunakan NIK yang terintegrasi dengan Dukcapil. Pelamar mengunggah upload KTP. Pelamar yang telah memiliki akun melakukan pendaftaran sesuai dengan tahapan pada portal nasional. Ini bisa kita baca ya. KTP elektronik asli, pas foto warna dengan latar belakang merah, ijazah asli paling rendah S1 atau diploma 4 sesuai jabatan yang dilamar, transkripnya asli, sertifikat balik asli bagi yang memiliki. Sini ada khusus penyandang disabilitas, surat keterangan asli dari dokter, yang video singkat. Ketentuan seleksi. Seleksi pengadaan P3K untuk jabatan fungsional guru dilaksanakan berdasarkan seleksi. Yang pertama, pelamar prioritas 1 menggunakan kelulusan hasil seleksi tahun 2021 dan langsung ditempatkan pada satuan pendidikan berdasarkan kuota penetapan kebutuhan P3K jabatan fungsional guru. Apabila masih tersedia kuota penetapan kebutuhan jabatan fungsional guru, pelamar prioritas 1 sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka selanjutnya dilaksanakan seleksi kompetensi melalui penilaian kesesuaian bagi pelamar prioritas 2, 3, dan pelamar prioritas 1 yang belum ditempatkan ya. Apabila masih tersedia, maka akan dilaksanakan seleksi dengan cat UNBK ya. Rencana penjadwalan seleksi calon P3K guru. Pemetaan kebutuhan ini April 2022. Sosialisasi pelaksanaan Juni sampai bulan September 2022. Sekarang masih bulan September, ini masih tahap sosialisasi. Penetapan kebutuhan September 2022. Pengumuman lowongan September sampai Oktober 2022. Pelamaran September Oktober 2022. Seleksi administrasi Oktober 2022. Pengumuman hasil seleksi administrasi Oktober 2022. Ini rencana di sini bahasanya. Masa sanggah Oktober 2022. Pengumuman hasil sanggah seleksi Oktober 2022. Penempatan prioritas pertama Oktober 2022. Pelaksanaan seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas 3 itu Oktober 2022. Pengumuman hasil seleksi Oktober 2022. Masa sanggah November. Pengumuman hasil sanggah juga bulan November. Pelaksanaan seleksi bagi pelamar umum itu November 2022. Pengumuman hasil seleksi kompetensi bagi pelamar umum bulan Desember 2022. Masa sanggah dan jawab sanggah Desember 2022. Pengumuman hasil sanggah seleksi Desember 2022 bagi pelamar umum. Untuk tahapan penempatan kita bisa lihat di sini alurnya. Alur penempatan prioritas 1. Ini proses penempatan THK 2, bisa dilihat alurnya seperti ini. Proses penempatan guru non ASN seperti ini. Alur penempatan lulusan PPG. Proses penempatan guru swasta. Itu saja mungkin informasi
tentang petunjuk teknis pelaksanaan P3K tahun 2022. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.